Uji korelasi ganda. Nah, uji korelasi ganda, korelasi itu adalah hubungan yang selalu ada di setiap titik kehidupan kita. Selain itu, banyak penelitian juga biasanya membutuhkan perhitungan korelasi untuk menemukan bentuk hubungan kedua atau lebih variabel. Karena itu, perlu memahami lebih mendalam pengertian korelasi, jenis-jenis dan bentuknya terlebih dahulu untuk mencari korelasi dari dua atau lebih variabel. Menurut KBBI, korelasi adalah hubungan timbal balik atau sebab akibat. Dalam matematika, korelasi juga merupakan ukuran dari seberapa dekat dua variabel berubah dalam hubungan satu sama lain. Pada konteks teknik analisis, korelasi biasa digunakan untuk mencari hubungan di antara dua variabel yang memiliki sifat kuantitatif. Menurut Zainal, korelasi itu merupakan salah satu metode yang mempelajari tentang derajat hubungan antara dua variabel atau lebih. Untuk mengetahui besaran tingkat hubungan antara dua variabel tersebut dalam melihat dari besar kecilnya angka korelasi atau yang biasa disebut dengan koefisien korelasi. Menurut teori probabilitas dan statistika, korelasi juga disebut sebagai koefisien korelasi, yakni nilai yang menunjukkan kekuatan dan arah hubungan linear antara dua peubah acak. Ada pula statistik korelasi yang merupakan metode untuk mengetahui ada dan tidaknya hubungan linear antara variabel. Nah, jika ditemukan hubungan, maka perubahan yang terjadi pada salah satu variabel atau X akan menyebabkan terjadinya perubahan pada variabel lainnya, Y. Nah, ini beberapa pengertian korelasi menurut beberapa ahli. Ada Jonathan Sarwono, Sukardi, Sugiono, Lin, Marhelm, Watin. Korelasi artinya itu adalah hubungan, ya. Nah, di sini tujuan dan karakteristik korelasi. Tujuannya itu adalah untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang memiliki hubungan dengan variabel lainnya. Apakah ada perubahan pada suatu variabel tertentu atau tidak, dan apakah variabel tersebut menciptakan perubahan pada variabel lainnya. Contohnya adalah mengukur kaitan hubungan antara kecerdasan dengan usia. Ada nggak hubungannya kecerdasan seseorang itu dengan usia? Kemudian hubungan kreativitas dengan motivasi dan sebagainya. Gap dalam penelitian. Menurut McLearning ID, korelasi mempunyai beberapa karakteristik. Karakteristik unik diantaranya kisaran korelasi, kisaran atau range korelasi mulai dari 0 sampai dengan. Korelasi dapat positif dan dapat pula negatif. Korelasi sama dengan 0 atau korelasi sama dengan 1. Korelasi sama dengan minus 1 dan seterusnya. Perbedaan korelasi positif, negatif, dan 0, bentuk analisis korelasinya. Setelah melakukan analisis korelasi, maka akan menemukan hasil atau bentuk korelasinya. Korelasi bisa berbentuk positif, negatif, atau tidak ada korelasi, atau korelasi sempurna. Kalau korelasi positif, perubahan nilai variabel X dan Y bergerak searah, yaitu jika X naik, Y juga naik, artinya itu adalah korelasi positif. Contohnya, penambahan jumlah pupuk akan meningkatkan produksi jagung. Artinya jumlah pupuknya dinaikkan, produksi jagung juga naik. Dua-duanya naik, artinya itu adalah korelasi positif. Kalau negatif bagaimana? Sebaliknya. Kalau korelasi negatif, jika variabel X-nya turun, maka Y-nya bergerak berlawanan arah. Jika X naik, Y-nya turun dan sebaliknya. Contoh, harga barang elektronik itu naik, maka akan menyebabkan permintaan turun. Kalau harga-harga naik kan permintaan akan menurun, ya. Itu contoh korelasi negatif. Kalau tidak ada korelasi, artinya tidak ada hubungan linear antara variabel X dengan Y. Contohnya, panjang rambut wanita dan tinggi badan tidak saling berhubungan. Ya, panjang rambut wanita nggak ada hubungannya dengan tinggi badan seseorang, ya. Oke. Korelasi sempurna, perubahan variabel X sebanding dengan perubahan variabel Y, membentuk satu garis lurus pada diagram pencar. Nilai koefisien korelasi berkisar antara 1 hingga min 1 hingga plus 1, di mana 0 artinya tidak ada korelasi, positif berarti searah, dan negatif artinya berlawanan arah. Contoh kasus korelasi, hubungan kenaikan harga BBM dengan harga kebutuhan pokok. Kemudian kita melihat hubungan usia pernikahan dengan jumlah anak, hubungan tingkat pendidikan ibu dengan kesehatan bayi, hubungan tingkat pendidikan dengan tingkat pendapatan. Begitu.
Kemudian ada yang disebut dengan korelasi sederhana parsial dengan ganda. Apa itu? Korelasi sederhana itu mengukur hubungan antara dua variabel kuantitatif terdiri dari korelasi person untuk data parametrik dan Spearman untuk data non-parametrik dan data ranking. Menentukan kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel. Kemudian kalau korelasi parsial itu mengukur hubungan dua variabel dengan mengendalikan variabel ketiga agar pengaruh variabel tersebut tidak mempengaruhi hasil. Datanya biasanya skala interval atau rasio. Interpretasi koefisien menurut Sugiono itu apabila hasilnya 0 hingga 0,199 maka sangat rendah, 0,20 hingga 0,33 maka rendah, dan seterusnya. Korelasi ganda itu melihat hubungan antara tiga variabel atau lebih, menilai pengaruh bersama variabel bebas terhadap variabel terikat. Koefisien berkisar dari 1, min 1 artinya negatif sempurna hingga plus 1 atau positif sempurna. Rumus korelasi ganda itu adalah sebagai berikut, bisa dilihat rumusnya pada uji korelasi. Kita mencari Rx1 X2Y, kemudian uji signifikansi kita cari F hitungnya seberapa. Kelebihan dan keterbatasan korelasi ganda. Karena terkadang peneliti melakukan kesalahan dalam melakukan penelitian seperti berikut ini. Asumsi bukti sebab akibat oleh peneliti pada korelasi. Pendekatan yang dipakai oleh penelitian ialah pendekatan sekali tembak. Kemudian yang ketiga, kesalahan peneliti tidak memilih statistik. Kadang peneliti itu langsung saja tanpa memilih statistik yang tepat. Yang keempat, peneliti tidak memakai analisis multivariat ketika lebih tepat dan lebih memilih bivariat. Tidak dipakainya studi fasilitas silang. Tidak dipakainya peninjauan asumsi-asumsi ketika peneliti melakukan analisis jalur. Kegagalan dalam menentukan variabel causal penting. Perencanaan suatu analisis jalur. Dan kesembilan, kesalahan tafsir oleh peneliti terhadap signifikansi praktis atau statistik pada suatu studi. Nah, kelebihannya itu korelasi ini dapat memberikan informasi tentang derajat atau kekuatan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Kemudian secara bersama-sama hubungan antara beberapa variabel mampu diselidiki. Selain memiliki kelebihan, penelitian korelasi juga memiliki kekurangan. Kekurangannya yang pertama, hasilnya tidak menunjukkan saling hubungan yang bersifat kasual dan hanya mengidentifikasi hasil penelitian yang sejalan. Yang kedua, penelitian korelasi kurang ketat dan tertib bila dibandingkan dengan penelitian eksperimental karena penelitian korelasi kurang melakukan kontrol pada variabel-variabel bebasnya. Kemudian yang ketiga, pola saling hubungan itu sering tidak menentu dan kabur. Yang keempat, sering merangsang pemakaiannya sebagai shotgun approach, yakni tanpa memilih ketika memasukkan berbagai data dan memakai tiap interpretasi yang berguna dan bermakna. Adapun langkah-langkah analisis korelasi ganda, yang pertama kita harus menentukan variabel terikatnya apa dan variabel bebasnya apa. Kemudian menghitung korelasi sederhana antar variabel. Yang ketiga, menghitung korelasi ganda dengan rumus, melakukan uji signifikansi dan menarik kesimpulannya. Contohnya, misalkan di sebuah kelas peneliti ingin mengetahui seberapa kuat hubungan antara pendapatan keluarga mahasiswa per bulan, jumlah anak dalam keluarga, dan pengeluaran bulanannya seperti apa. Pemisalan datanya, diambil 10 keluarga sebagai sampel. Datanya disajikan seperti berikut. Misalkan sampel pertama, dengan pendapatan 800, jumlah anaknya 3, pengeluarannya 300. Kemudian dengan pendapatan 900, jumlah anaknya 3, pengeluarannya juga 300. Dengan pendapatannya 700, jumlah anaknya 2, pengeluarannya 200. Pendapatannya 600, jumlah anaknya 1, pengeluarannya adalah 100, dan seterusnya. Oke, pertanyaan penelitian di sini, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara pendapatan keluarga dengan pengeluaran bulanan mahasiswa? Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah anak dalam keluarga dengan pengeluaran bulanan mahasiswa? Pengujian hipotesisnya, uji korelasi sederhana. Tidak ada hubungan, H0-nya tidak ada hubungan antara pendapatan keluarga dengan pengeluaran bulanan. Kemudian atau ada hubungan antara pendapatan keluarga dengan pengeluaran bulanan. Kemudian tidak ada hubungan, ini uji korelasi sederhananya. Kemudian kita akan menghitung ya, dengan kita buat tabel sebagai bantuan, di mana di sini ada X1, X2 dan Y-nya.
X1 kuadrat 800 kuadrat 640.000, X2 kuadrat 3 kuadrat 9, Y kuadrat 300 dikuadratkan jadinya 90.000. X1 dikali Y, X1 dikali Y 800 kali 300 240.000 dan seterusnya. Ini tabel untuk membantu agar lebih gampang kita temukan sigmanya. Sigma itu adalah jumlah. Setelah kita cari, maka kita jumlahkan keseluruhannya. Lebih gampang jika kita menggunakan Excel ya. Oke, kemudian kita gunakan rumus korelasi persen, di mana rumusnya adalah sebagai berikut. Tadi ada beberapa angka yang sudah kita peroleh. N itu adalah data. Banyak datanya ada 10 tadi. Sigma XY, kita lihat sigma XY itu XY di kolom ke X1Y ya. Yang ini. 2190 ya. Sigma ya 2190 dan seterusnya ini disesuaikan saja sigma X-nya berapa, sigma Y-nya itu berapa. Disesuaikan saja sehingga dapat Rx1Y itu adalah 0,891, Rx2Y itu 0,824, kemudian Rx1X2 0,638. Selanjutnya Rx1 Rx2Y diperoleh nilai ini adalah 0,951. Jadi diperoleh nilai koefisien korelasi bergandanya 0,951. Karena nilainya positif, mendekati 1 ya, berarti hubungannya apa? Sangat kuat. Atau karena dia menuju positif, berarti hubungannya sangat kuat antara pendapatan dan jumlah anak dengan pengeluaran. Kesimpulannya, terdapat hubungan sangat kuat dan signifikan antara pendapatan keluarga dengan pengeluaran. Terdapat hubungan kuat juga antara jumlah anak dengan pengeluaran bulanan. Secara simultan, pendapatan dan jumlah anak berhubungan sangat kuat dan signifikansi dengan pengeluaran bulanan mahasiswa dengan koefisien korelasi bergandanya 0,951. Oke, terima kasih. Demikian penjelasannya.